Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat deh. Gerah juga lama-lama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabi man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim amma ba'du. Ini Mbak Yusnia katanya nggak dengar suara kita. Sekarang dengar nggak Mbak Yusnia? Mbak siapa? Yusnia, Yusnias. Tuh lihat di Yang chat. lain dengarkah? Saya dengar, saya aman. Dengar. Alhamdulillah. Mbak Mirna, Mbak Coba Yusnias mungkin coba masih di mute kali audionya belum di. atau coba sign out dulu nanti masuk lagi. Nah ya coba Join coba lagi. ya. Ya tidak terjadi salah paham jadi masuk keluar lagi. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang keberkahan karena judulnya kan mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu, dan sejenisnya. Maka kita bahas kemarin tentang definisi berkah dan apa saja benda, waktu, tempat yang Allah berkahi di dunia ini. Kemudian, kemarin itu kita baru sampai dalil pertama saja. Ya, kita baru sampai dalil pertama. Sekarang kita ke dalil yang kedua. Hadis dari Abu Waqid Al-Laisi tentang pohon Zatu Anwat. Pohon Zatu Anwat itu pohon bidara. Ya, teman-teman. Pohon Zatu Anwat itu pohon bidara. Pohon bidara yang dimana mereka itu menjadikan ranting-rantingnya sebagai tempat menggantungkan senjata-senjata yang biasa mereka pakai buat berperang. Dengan keyakinan kalau senjata taruh di situ, nanti senjata mereka lebih ampuh dipakai untuk membunuh musuhnya seperti itu. Itu kebiasaan dari zaman jahiliyah. Nah, di hadis ini disebutkan ya, Abu Waqid Al-Laisi menuturkan suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Ini tolong diperhatikan kalimatnya, boleh distabiloin kata-kata sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Jadi mereka benar-benar baru masuk Islam. Arti di sini biar kalau kita baca ini kita tidak lantas mencela bahwa sahabat juga mereka eh, masih masih meyakini pohon-pohon minta keberkahan dari pohon. Enggak, ini mereka itu waktu itu baru masuk Islam. Hmm, nggak usah, udah lanjut. Ya, nah kan di dalam kalimatnya sedang kami dalam keadaan baru masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut dengan Zatu Anwat. Nah, mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu. Ya, jadi kebiasaan mereka saat itu. Nah, ketika kami melihat atau melewati sebatang pohon bidara, maka kami pun minta sama Rasulullah, bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, nanti buatkan ya buat kami Zatu Anwat seperti mereka itu, kata gitu. Jadi, polos aja, semangat gitu ya, bukan karena mereka mencampur adukan kesyirikan dengan keimanan, bukan, tapi mereka belum tahu. Karena itu makanya ada kata-kata kami baru saja lepas dari kekafiran atau alias mereka baru masuk Islam. Maka Rasulullah menjawab, Allahu Akbar. Allahu Akbar Rasul ini adalah Allahu Akbar yang antara emosi, kaget, dan marah. Gitu ya, Allahu Akbar. Inna sunan. Kultum walladzi nafsi biyadihi kama qalatu banu Israel Musa. Jadi katanya ini dia nih tradisi nih. Tradisi orang-orang sebelum kalian. Ah, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Siapa Bani Israel? Kaumnya Musa, gitu ya. Buatkan untuk kami dong sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Gitu. Lalu Musa menjawab, sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengerti. Kamu pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Artinya kalau kita mau pakai bahasa sekarang, banyak orang Islam, ya, tapi masih ikutin tradisi. Padahal tradisi itu ternyata
berpotensi berpotensi menjatuhkan kepada kesyirikan gitu. Ada nggak masih zaman sekarang kayak gitu? Ada. Ya, yang masih nyiapin sajen, yang masih ngelarung, kemudian pakai gunting sama bangle, apalagi segala macam lah, ya. Jadi di sini seperti itulah yang namanya tradisi, maka Rasulullah sampai bertakbir. Sekarang kita lihat di sini. Kita berdasarkan hadis yang kedua tadi, kita ambil 3 poin ya. Keyakinan kaum musyrikin. Ya, keyakinan kaum musyrikin terhadap pohon itu mencakup 3 perkara. Jadi kayak gimana sih keyakinan kaum musyrikin kepada sebuah pohon gitu loh. Senang banget mereka gitu ya. Namanya musyrikin kan berarti yang melakukan kesyirikan. Namanya musyrikin bukan orang di luar Islam, tapi orang yang sudah berislam tapi masih kental dengan tradisi itu kaum musyrikin. Maka kita lihat keyakinan kaum musyrikin terhadap sebuah pohon itu mencakup 3 perkara. Biar kita tahu nih. 1, mereka mengagungkan pohon tersebut. Ada nggak sih, Bu, Mbak Hen, Mbak Winda, Mbak Ninis, ada nggak sih zaman sekarang orang mengagungkan pohon? Saya juga belum tahu nih. Kalau Bali jelas ya, Hindu. Ada nggak? Ada Umi di Jogja itu loh yang pohon beringin Hmm, dikasih dianggap punya kekuatan, dikasih sesajen. serius. Jogja mana? Iya. Di Jogja, kota saya, Bukan Yang markas Golkar kan? kan? masih Pohon ada. beringin. Dan itu yang melakukan orang-orang Islam ya. Iya, Iyalah, yang mengaku Islam mayoritas tapi Indonesia masih Islam. praktek seperti itu. Iya, iya, iya. Iya, pernah dengar yang kadang-kadang kalau mereka lupa ngasih sajen terus terjadi bencana mereka bilang lagian sih lupa ngasih sajen kan gitu kan karena begitu mereka menganggap ya. Jadi 1, gimana sih perlakuan keyakinan kaum musyrikin kepada pohon? 1, mereka mengagungkannya. Kedua, kedua nih perbuatan mereka menetap di dalamnya. Mereka menetap di pohon tersebut. Mereka menetap di pohon tersebut. Maksudnya bukan masuk ke dalam batang pohon, bukan. Mereka duduk di situ kayak orang itikaf. Sengaja mereka beribadah di situ. Nah, kalau kata Mbak Mirna tadi, pohon tadi dikasih sajen, ada nggak kira-kira orang yang ibadah juga di situ, Mbak? Pernah lihat nggak? Maksudnya ibadah ya baca Quran segala macam begitu. Ah, zikir. Zikir kayaknya sih enggak. Ya, cuman menaruh sajen-sajen ya. Iya, iya, Berarti kemungkinan sih itu orang kejawen ya, walau alam sawab ya. iya masih kental kejawennya. Hmm. Nah, jadi 1, mereka mengagungkan pohon tersebut. Kedua, mereka menetap di pohon tersebut. Menetap ya maksudnya mereka duduk lama untuk berzikir. Yang ketiga, ini tadi seperti yang dalam hadis. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, ya, pedang, panah, ya di pohon tersebut. Supaya apa? Mereka mikir keberkahannya itu bisa berpindah dari pohon kepada senjata mereka. Jadi senjatanya lebih tajam, mereka lebih kuat, pegang senjatanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat 3 hal ini, mengagungkan, menetap buat beribadah, ketiga meyakini bahwa keberkahan dari benda tersebut bisa ada dipindah gitu ya, bisa transfer keberkahan, maka perbuatan mereka ini termasuk ke dalam syirik akbar. Ya, perbuatan mereka ini masuk ke dalam syirik akbar. Kenapa? Karena mereka ukuf. Ukuf itu menetapi, meyakini, ya, ajak gitu loh keyakinannya mereka, melazimi sesuatu dengan bentuk pengagungan dan mendekatkan diri. Jadi mereka tuh kayak udah apa ya, kayak udah biasa banget lah untuk hal-hal seperti itu. Nah, dia bilang itu ibadah. Bagi mereka itu adalah ibadah. Karenanya mereka cari keberkahan dari pohon tersebut. Maka mereka berkumpul pada 3 perkara ini, jatuhlah mereka ke dalam syirik akbar. Ya, nah kita ceritain lagi nih asbabul wurudnya hadis tadi. Sebagian sahabat karena memang mereka baru masuk Islam, terus mereka minta sama Nabi dibuatin zatu anwat. Para sahabat tidak menyangka bisa ntar nanyanya ya. Para sahabat tidak menyangka bahwa permintaan mereka itu justru bikin marah Nabi.
Ya, Nabi negur mereka dengan keras. Nabi negur mereka dengan keras. Kata Nabi, permintaan mereka itu adalah kesyirikan. Maka Nabi menegur mereka dengan keras dan menyamakan perkataan atau perintah mereka itu seperti perkataannya kaum Nabi Musa yang minta dibikin sesembahan. Ya tentu saja ya kalau kita boleh bilang sahabat Nabi itu maupun sahabat Nabi Musa tidak menyembah selain Allah. Sementara mereka kaum musyrikin di zaman Nabi Musa menyembah berhala selain Allah. Kalau kita ngomong soal sahabat Nabi, nggak seperti itu sebenarnya. Tapi itu tadi gara-gara perkataan mereka sama ya kamu ngomong sama kaumnya Musa gitu loh. Ya, yang jelas-jelas mereka menyembah berhala. Mereka cuma minta si sahabat Nabi ini. Tapi setelah itu akhirnya mereka ditegur dan akhirnya mereka meninggalkan apa yang mereka minta. Seandainya mereka melakukan apa yang mereka minta untuk puja pohon Zatu Anwat tadi, pasti mereka akan terjerumus dalam kesyirikan. Ya kali orang udah masuk Islam masih percaya sama pohon. Tapi zaman sekarang banyak gak orang Islam masih percaya sama benda? Gitu ya. Contoh, percaya sama keris. Dimandiin tiap malam satu suro. Percaya sama batu akik. Percaya sama apa lagi? Banyak kan benda-benda yang mereka agungkan. Nah itu pengagungan itulah sebenarnya yang bikin jatuh ke dalam kesyirikan. Sebenarnya kalau mau punya keris, mau punya barang-barang antik kayak gitu sih nggak masalah. Nah, yang salah adalah perlakuan kita kepada benda-benda tersebut. Jadi secara zohirnya kaum musyrikin terjerumus dalam kesyirikan itu syirik akbar itu bukan sekedar tabaruk pada pohon, tapi karena punya rasa mengagungkan, udah menganggap bahwa pohon itu punya keberkahan yang nanti bisa ditularkan kepada apapun yang mereka taruh di situ, seperti itu. Jadi hatinya mereka yang dilihat, gitu ya. Seakan-akan pohon itu punya ruhnya yang bisa bikin mereka dekat sama Allah. Dan ini sama dengan orang-orang yang menganggap berhala-berhala Uzza yang berbentuk pohon. Waktu itu siapa yang menebang berhala Uzza yo? Yang menebang Lata Ali bin Abi Thalib. Yang menebang Uzza Menebang sih, menghancurkan nggak sih? ya Menebang. menghancurkan, maksudkan pohon karena kalau Uzza kan bentuknya pohon. Abu Bakar ya? Kan, panglima perang yang keren. Om, om, mu, 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 Walid Khalid. bin Nah, Walid Khalid bin Walid. Khalid Khalid bin bin Walid. Walid. Oke, ore aku dapat cilok nggak? Dapat. Dapat Kebetulan dapat. kebetulan cilok Mbalela masih di freezer. Cilok dagangan gue di bawah gue. Tahu brok di kutang lu? Selesai. Belum. Oh, Oh, kamu ya udah kan? tapi aku masih lagi. Enggak, tab-nya udah. Kata mama belum. Terus bukan mama yang belum selesai maksudnya. Kamu ini pinter banget ngomongnya. Nah, ternyata satu hal lagi. Ternyata ketika pohon itu ditebang oleh Khalid bin udah dong sayang, selesai dong. Ketika Khalid bin Walid menebang pohon itu, tahu nggak? Ternyata sudah ada jin yang menepati pohon tersebut. Ya, ternyata sudah ada jin yang menepati pohon tersebut. Nah, ini mirip banget dengan orang-orang yang, perhatikan, ngusap-ngusap kuburan, dindingnya, besinya, nisannya, dengan keyakinan bahwa si penghuni kubur itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat buat mereka. Mereka ngusap-ngusap sambil doa. Ya zikir, tapi kan syirik gitu ya. Karena mereka menganggap si kesolehan si penghuni kubur ini siapa tahu bisa menular ke mereka. Nah, lain halnya yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh ya, orang jahil yang ngusap pintu-pintu Masjidil Haram, ngusap-ngusap Masjid Nabawi. Niat mereka cuma sekedar cari keberkahan dari masjid tersebut. Ini apa masuknya? Syirik kecil. Banyak ya, cuman kalau didiamin kan takutnya begitu ya. Lain halnya ketika mereka meyakini bahwa pada tiang masjid ada ruh orang soleh atau di tiang tersebut dibangun di atas kuburan orang soleh dan dengan mengusap tiang tersebut maka ruh orang soleh tersebut insya Allah akan memberikan manfaat dan bisa nolak mudarat buat mereka, baru itu masuk ke dalam syirik akbar. Jadi kalau cuma sekedar ngarep keberkahannya, ini kan Masjid Nabawi, ini kan yang diberkahi, biar ketularan berkahnya itu syirik kecil. Tapi kalau dia sambil ngusap-ngusap sambil berharap apa namanya, karena dia meyakini di sini tempatnya kuburan orang soleh, gitu ya, banyak orang soleh yang dikubur di situ, maka dia berharap supaya tahu kesolehan itu nular, oh, itu baru masuk ke syirik akbar. Jadi
cuma kembali kepada keyakinan mereka. Maka kalau kita lihat dari hadis tadi, hadis tentang Zatu Anwat ya, perhatikan. Kalau kita pakai status bilangnya moral of the story gitu ya. Moral of hadis ini adalah buruknya kebodohan. Ya, betapa yang namanya kebodohan itu buruk banget. Kenapa? Karena Abu Waqid Al-Laisi itu baru masuk Islam. Belum sempat belajar akidah dengan benar, dengan detil. Dia minta kepada Nabi sesuatu yang ternyata itu merupakan kesyirikan. Artinya di sini nyata ya kalau orang bodoh itu nggak tahu apa yang diminta itu sesuatu yang ternyata berpotensi syirik besar gitu. Makanya kita harus belajar. Obatnya bodoh adalah belajar. Nah, ini yang bikin semakin ditekankan pentingnya belajar akidah. Belajar tentang syirik. Kita harus kenal syirik biar kita bisa menjauhinya. Tidaklah para penyembah kubur itu terjerumus ke dalam kesyirikan kecuali memang karena mereka bodoh. Ya, kecuali karena mereka bodoh. Justru di antara mereka banyak yang mengira bahwa penghuni kubur itu adalah bagian dari minta kepada penghuni kubur itu adalah bagian dari agama. Maka mereka pakai kadang-kadang maaf banget pakai istilah tawasul. Tawasul kepada orang soleh boleh, tapi orang masih hidup. Ya, minta syafaat kepada orang soleh boleh, tapi orang masih hidup. Ya, minta pertolongan, minta bantuan itu boleh. Kepada makhluk boleh. Syaratnya satu, emang dia bisa di bidang yang dia bisa. Kedua, emang dia masih hidup. Contoh, sakit banget perutnya nggak tahu kenapa. Dibawa ke dokter. Kita kan minta syafaat sama dokter dengan ilmunya untuk mengobati kita. Itu namanya minta syafaat. Pertama ya, dari hadis tadi. Kemudian yang jadi tolak ukur adalah hakikatnya, bukan penamaannya. Maka ketika mereka bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan dong, bikinin dong buat kami Zatu Anwat. Mereka nggak bilang Zatu Anwat itu sesembahan, enggak. Tapi Nabi tetap menyamakan dengan perkataan Bani Israel. Bilangnya, jadikan bikinin dong kami sesembahan-sesembahan. Gitu ya. Padahal mereka nggak ngomong sesembahan, tapi mereka cuma bilang Zatu Anwat. Tapi kan Rasulullah tahu tujuannya buat apa. Nah, tadi ya, karenanya sebagian penyembah kubur yang minta-minta kepada penghuni kubur, itu mereka menamakan perbuatan mereka dengan nama yang indah. Tadi ya, tawasul lah, kecintaan kepada para wali lah. Maaf banget sampai ada istilah ziarah wali, ya kan, ziarah Pak Makam Wali. Ya kalau emang ziarah doang sih nggak apa-apa, belajar belajar kisah mereka gitu. Tapi takutnya orang awam ini menganggap itu tadi ya, karena kesolehan para wali tersebut mereka menganggap itu bisa mereka transfer ke dalam diri mereka, atau mereka menganggap dengan kesolehan para wali itu mereka doanya makin ijabah, itu yang jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya kuburan bisa menjadi sesembahan. Apa kata Nabi? Allahumma la taj'alu qabri wasanan. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala, kata Nabi. Sampai Nabi saking takut banget ya. Janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala. Nabi langsung sambung tuh. Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Berarti apa? Mencari keberkahan dengan kuburan adalah berarti menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Ya. Nah, ini semakin dikuatkan dengan perkataan sahabat tadi yang minta Zatu Anwat tadi. Nah, walaupun di sini syirik kecil, tujuan mereka cuma nyari keberkahan dari pohon bidara tadi, pohon Zatu Anwat tadi, tapi karena mereka baru saja ninggalin kekafiran, baru aja masuk Islam, ya kan? Apa namanya, penyembahan-penyembahan kepada patung, pohon, segala macam. Nabi nggak nyuruh mereka untuk memperbarui Islam mereka, enggak. Nabi cuma menyamakan permintaan mereka itu sama seperti permintaannya kaum Nabi Musa. Jadi nggak Nabi suruh syahadat lagi, enggak. Namanya mereka juga baru masuk gitu loh. Ya. Nah, yang ketiga gimana dari hadis tadi? Berarti kita boleh berdalil dengan ayat yang ini perhatikan kalimat saya ya, soalnya kalau nggak diperhatikan ntar kita nggak ngerti. Saya pernah jelasin ke orang soalnya agak belibet. Boleh kita pakai dalil ya dengan ayat yang sebenarnya ayat itu berkaitan dengan syirik akbar. Tapi kita pakai dalil itu untuk memerangi syirik kecil. Gitu loh. Kita kalau orang misalnya nggak ngerti kan, ini kan syirik kecil, kaku amat sih itu kan buat syirik akbar itu tadi. Makanya Nabi pakai dalil yang sebenarnya itu untuk syirik akbar dipakai untuk menasihati orang yang melakukan syirik kecil, betapa buat hati-hati. Biar lebih hati-hati.
Karena itu tadi perkataan kaum Musa yang minta, yang memohon syirik akbar tadi, yang dibilang bikinin dong kami sesembahan. Maka dalil inilah yang Rasulullah jadikan sebagai pengingkaran perkataan para sahabat tadi yang minta sesuatu yang sebenarnya masuknya masih ke dalam kategori syirik kecil. Gitu ya. Kemudian akhirnya gimana? Kalau kita lihat lagi ke hadis ini, kita harus mengembalikan segala perkara agama kepada timbangan Quran dan hadis. Karena Abu Waqid yang di sini nih, yang di hadis tadi ini, Abu Waqid tadi dan para sahabat merasa bahwa membuat saingan bagi Zatu Anwat adalah perbuatan yang baik, itu sekilas ya dalam pikiran mereka. Pikiran mereka baik ya, tapi ternyata Nabi SAW mengingkari dengan keras. Oleh karena itu tidak semua perkara yang sekilas kelihatan baik juga baik menurut syariat. Nah itu maksudnya. Jadi jangan ketipu, suatu perkara kelihatannya baik, belum tentu baik menurut syariat. Kalau bahasa kita, baik belum tentu benar. Bisa kasih contoh nggak ya perbuatan yang kelihatannya baik tapi belum tentu benar? Ibu Winda, perbuatan baik belum tentu benar. Ada yang bisa ngasih contoh? Diam. Ada kalanya diam itu tidak selamanya baik. Dapat Ya banget nggak? ya. Udah diam, kita diam melihat kezaliman orang, gitu-gitu. Masuk nggak? Bisa. Bisa, Kak. Itu bisa, tapi nggak dalam konteks ini. Karena ini kan masuknya ke syirik kan. Jadi kelihatannya baik, Hmm. tapi itu nggak benar kalau bersikap seperti itu. Oh, contoh gini, yang sering kita sebut juga, Win. Aku bertahan karena anak-anakku. Kan Oh katanya iya, baik, itu. ya, seorang ibu yang tangguh. Tapi ternyata kalau untuk ke akidah, salah besar Salah karena ya. harus lo bertahan karena Allah. Anak-anak sumber kekuatan saya, salah lagi. Kelihatannya baik banget itu benar, seorang ibu kan. Siapa yang nggak, siapa yang bisa mengingkari cintanya seorang ibu sama anak? Nggak ada, ya. Dan siapa yang bisa mengingkari bahwa betapa anak-anak itu jadi semangat buat orang tua? Nggak ada. Pokoknya, alhamdulillahnya, ya itu tadi. Kalau bahasa kita, karena kita punya anak, maka kita banyak mikir, banyak apa, kadang-kadang terhibur, jadi bahagianya kita di tengah-tengah luka-luka yang mungkin dialami. Maka dibilang tadi eh, anak-anak sumber kekuatan saya itu ucapan yang kelihatannya baik tapi itu salah. Ya. Kemudian kita lihat lagi dari hadis niat yang baik ya. Ini kan para sahabat ketika minta satu anot mereka niatnya baik, gitu ya. Cuman pengen cari keberkahan. Maka niat yang baik tidak juga serta merta menjadikan suatu perbuatan jadi baik. Mereka tujuannya kan mulia tadi, minta jadi biar pedang-pedang mereka semakin ampuh, makin bermanfaat. Tapi niat baik ini nggak cukup kalau bisa apa karena bisa mengubah kesyirikan, tidak cukup untuk mengubah kesyirikan menjadi kebaikan. Syirik tetap aja syirik, biarpun kelihatannya niat kita nggak kemana-mana gitu. Nah kemudian mencari keberkahan dari pohon zatu anwar tadi itu dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Nah Rasulullah samain perbuatan mereka dengan orang-orang yang cari keberkahan kepada berhala yang dilakukan kaum musyrikin di zaman Nabi Musa. Jauh banget kan? Tapi sama, kata Rasulullah, gak ada bedanya antara bentuk pohon sama bentuk patung. Mereka bikin patung sapi. Nah ini sekarang para sahabat minta pohon, gitu ya. Kemudian selanjutnya orang yang baru saja terlepas dari kesyirikan, maksudnya orang mu'alaf ya. Orang yang terlepas dari kesyirikan, terlepas dari kekufuran, terlepas dari kemaksiatan, dikhawatirkan masih ada sisa-sisa kekufuran dalam diri mereka, dalam pemikiran mereka. Maka itu tadi Abu Lais kan Abu Waqid tadi bilang dan kami baru saja meninggalkan kekufuran di dalam hadisnya ya disebutin ya. Jadi ada penegasan di situ. Kenapa mereka belum paham? Kami juga baru masuk Islam. Seperti itu. Terakhir nih, ini juga warning buat kita. Bahayanya bagi kita untuk berinteraksi dengan kaum musyrikin yang bisa bikin sebagian pemikiran kita ya dan kebiasaan tradisi mereka tertanam dalam kepala kita kaum muslimin. Maka Nabi Musa yang baru saja diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, baru saja menyaksikan mukjizat tongkatnya, Nabi Musa dan terbelahnya lautan, begitu selamat dari melintasi Laut Merah dan melihat kaum musyrik itu menyembah berhala, maka mereka pun minta kepada Musa untuk dibuatkan berhala. Karena udah berkali-kali umat Nabi Musa tuh udah lihat banget eh, apa na- berkali-kali mereka melihat kebesaran Allah, mukjizat Nabi Musa udah berkali-kali dilihatin makanan mana wasalwa ke, ya kan, selamat dari
kejaran musuh kah segala, tapi masih aja udah tenang kafir lagi, udah tenang kafir lagi, seperti itu. Maka di sini di surat Al-A'raf ayat 138 sampai 140. Coba dicari siapa yang bisa baca terjemahnya. Al-A'raf ayat Al-A'raf 138 sampai 140. 140. 138 sampai 140. Baca terjemahnya. Dan kami selamatkan Bani Israel itu ya. Benar kan? Iya. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala. Mereka, Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala. Sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan, berhala, Musa menjawab, sungguh kamu orang-orang yang bodoh. 138, 139, sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya dan akan sia-sia yang telah mereka kerjakan. 140, dia Musa berkata, pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Di sini benar-benar ya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hal itu tidak lain karena terlalu lama kaum Musa bertetangga dengan Firaun, gitu loh. Terlalu lama mereka dalam cengkraman pola kepemimpinan Firaun, ya. Terus juga dengan kaum musyrikin di Mesir, para pengikut-pengikut Firaun. Udah gitu status mereka saat itu juga terjajah. Kayaknya kita kalau ngomong soal kayak gini ingat banget gak sih zaman-zaman terjajah sama Belanda. Akhirnya banyak banget kan jiwa-jiwa POC itu masuk ke dalam. Bener gak? Nah, Masuk ke alam bawah sadar. ya, dan sebenarnya kayak gini loh contoh. Contoh nih saya pernah baca. Kalau di zaman dulu kita kalau pergi haji biasa aja gitu, nggak perlu diagung-agungkan. Tapi sejak zaman Belanda itu katanya mulai tuh orang pulang haji harus dilabelin Bu Haji, Bu Haja, Pak Haji kayak gitu. Saya baca gitu. Jadi emang kayaknya pelabelan perlu banget ya kalau orang-orang Belanda itu ya. Nah itu tadi ya. Jadi memang mempengaruhi banget. Oke. Nah terus deh. Jadi di sini karena mereka lama bertetangga dengan musyrikin pengikut Firaun, ya mereka juga terjajah. Ini menjadikan sebagian pemahaman-pemahaman mereka itu syirik-syirik itu masuk ke dalam pemahaman mereka dan kemudian mengakar kuat. Nah kemudian demikian juga dengan sebagian kaum Ansor nih yang masih terpengaruh dengan khurafatnya orang Yahudi. Ya kalau di zaman Nabi Musa itu kan tadi ya pengaruh kepemimpinan Firaun, pengaruh kemusyrikan pengikut Firaun. Kalau kita ngomong soal sahabat, nah kaum Ansor itu masih terpengaruh dengan khurafatnya orang Yahudi yang mereka tuh tetangga lama waktu di kota Madinah. Di antara khurafatnya apa? Kalau laki-laki datangin istri dari belakang, maka anaknya akan lahir dalam kondisi juling katanya. Nah, akhirnya mereka menanyakan hal ini kepada Nabi SAW. Gitu ya. Jadi ada kalau bahasa kita mungkin kayak gini kali ya. Kalau duduk depan pintu nanti jauh jodoh. Tuh. Terus apa lagi? Kalau 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 kedutaan, nyapu nggak bersih, cowoknya berewok. nah, kalau nyapunya nggak bersih, ntar iya benar tahayul. Kalau nyapunya nggak bersih, ntar lakinya bewokan. Lah, aku nyapu bersih mulu, alhamdulillah bewok-bewok juga dapetnya kan begitu. Gue juga kalau nyapu bersih gue mah. Gitu ya. Jadi di sini eh mereka di sini mereka nanyain hal ini kepada Nabi SAW tentang apa? Tentang tadi tentang satu anwar udah selesai. Kemudian mereka juga minta dibikinin satu anwar itu sebenarnya cuma minta berkahnya. Itu pun merupakan syirik kecil dan bukan syirik akbar. Kemudian apalagi? Ini masuknya ke tasabuh. Masuknya ke tasabuh apa tasabuh? Meniru-niru orang kafir. Ya, ini tasabuh yang haram. Kenapa? Karena nirunya itu dalam 3 perkara. Ya, tasabuh itu menurut orang kafir itu tasabuh yang diam dong saya. Tasabuh yang haram kalau pertama perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian tradisi mereka yang merupakan ciri khasnya mereka. Berarti kalau jangan sampai dan nauzubillah ya. Makanya kadang kalau ngeliat SPG itu kesian. Makanya mendingan kerja tuh benar-benar emang yang tinggi sekalian. Kalau jadi pekerja bawahan disuruh pakai topi Sinterklas kan gitu kan. Apalagi kalau di Lombok tuh.
itu karyawan suruh pakai ituan khasnya Hindu kan, apa yang diikat di pinggang. Nah, kemudian perkara tradisi mereka yang merupakan ciri khas mereka. Kemudian yang ketiga apa? Perkara-perkara yang merupakan ritual keagamaan mereka. Jadi jangan, ya. Itu tadi ya, tasyabuh atau meniru-niru perbuatan orang kafir. Yang haram adalah kalau kita niru-niru mereka dalam tiga hal tadi. Udahlah sia-sia, nggak manfaat. Kemudian itu merupakan ciri khas tradisi mereka. Lalu yang ketiga, itu adalah sebagian ritual keagamaan mereka. Nah, Zulfa nih, orang Lombok nih, sama Mbak Nenek orang Bali. Masih ada kan Mbak Nenek kalau orang ke Pura itu yang ikutan pakai selendang kuningnya itu kan. Padahal kita kan muslim ya. Di Lombok masih ada nggak? Lupa yang di apa itu batu, batu bolong atau apa gitu ya. Masih ada nggak kayak gitu harus pakai selendang yang diikat gitu. Pakai masih capek dia. Iya Mbak Ninis. Ya gitu kan ya. Iya, iya. Iya, wajib gitu kalau mau masuk area pura. Nah, Atau padahal objek wisata ya. Cuman ya makanya, tetap kita diwajibkan gitu. Kalau nggak Iya, dimarahin. nah, kalau nggak dimarahin kan. Aneh juga iya. pernah tuh, Pak. Aneh waktu tinggal di zona, namanya kita belum belajar ini ya. Ya seneng aja, jadi kita pakai selendang gitu kan, atau mau masuk ke batu bolong ternyata kan kalau kita boleh, kalau kita selidikin itu kan memang bagian dari atribut ibadahnya mereka kan Mbak Ninis ya. Orang Hindu itu kan pasti pakai kebaya dan selendang itu benar ya Mbak Zulfa ya. Iya, Mi. Makanya kalau kita nggak belajar, nauzubillah, kita tanpa kita sadari kita melakukan tasyabuh yang pada akhirnya nanti takutnya jadi jatuh kepada syirik besar seperti itu. Nah di sini meniru-niru mereka pada perkara-perkara yang bermanfaat, maka hal itu boleh kalau yang bermanfaat. Kita lihat surat Al-A'raf ayat 32. Surat Al-A'raf ayat 32. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi kalau emang itu bermanfaat mah nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Makanya kan Nabi SAW juga pernah bermuamalah sama Yahudi, ya kan. Terus kemudian eh, kita beli beli mobil nih yang jual orang non Muslim, ya nggak apa-apa. Ini kan urusannya muamalah gitu ya. Jadi yang penting bukan hal-hal yang menjurusnya ke akidah seperti itu. Jadi ayatnya menunjukkan bahwa segala kebaikan pada asalnya disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang beriman. Maka Nabi memakai cincin juga ngikutin tradisi para raja. Jadi kalau teman-teman mau pakai cincin, pakai gelang ya monggo. Ya itu nggak masuk, nggak mencirikan suatu kepercayaan tertentu, enggak. Kemudian eh, Nabi pakai cincin ngikutin tradisi para raja dijadikan stempel ketika nulis surat-surat resmi. Kenapa? Karena hal ini bermanfaat. Demikian juga diriwayatkan dengan sanad yang lemah bahwa Nabi membuat membuat parit misalnya ketika perang Khandaq. Itu ide dari siapa? Parit Salman Al Farisi. Salman Al Farisi ini strategi perangnya keren banget ya. Dia jelasin bahwa membuat kondak adalah salah satu taktik dalam peperangan dilakukan oleh kaum Majusi. Jadi maksudnya boleh ngambil eh, apa namanya ibaratnya dari mereka yang kira-kira emang manfaat buat kita, yang tidak mempengaruhi ke dalam keimanan kita. Nih, misalnya si kaum Yahudi punya strategi perang gimana? Kita selidikin nih, kita pakai boleh. Seperti halnya Salman Al-Farisi memakai taktik perang yang biasa dipakai oleh kaum Majusi, para penyembah api ketika mereka terkepung. Oke, itu kira-kira bab 9 kita. Sekarang kita ke kandungannya ya. Kita ke kandungannya. Kandungannya Mbak Winda nomor satu sama 2. Kemudian Ibu Mima nomor 3. Kemudian Gina nomor 4. Nomor 5 Rifka Hanum. Nomor 6 Mbak Yusnias. Nomor 7 Mbak Ninis. Nomor 8 Mbak Mirna. Ayo itu dulu. 1, 2 Mbak Winda. Monggo. Win. Mute Win.
So iye gue ngomong panjang lebar. Tafsir ayat dalam surat An-Najm. Dalam ayat ini Allah menyangkal tindakan kaum musyrikin yang tidak rasional karena mereka menyembah ketiga berhala tersebut yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula dapat menolakkan suatu mudorot. Dan Allah mencela tindakan zalim mereka dengan memilih untuk diri mereka jenis yang baik dan memberikan untuk Allah jenis yang buruk dalam anggapan mereka. Tindakan mereka itu semua hanyalah berdasarkan sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu, tidak berdasarkan sama sekali pada tuntunan para rasul yang mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah sedikit pun kepada selainnya. Terus yang kedua, mana tadi? Mengetahui banyak permintaan mereka. Nomor 35 footnote-nya yaitu mereka meminta dibuatkan Zatu Anwat sebagaimana yang dimiliki kaum musyrikin untuk diharapkan berkahnya. Ya. Hmm. Jadi kita tahu tafsir dalam surat An-Najm. Jadi di sini kekurang ajaran kaum musyrikin adalah satu udah bilang Allah punya anak, yang kedua mereka juga kasih Allah itu anaknya, mereka menyerap apa bahasanya ya? Bagian Allah itu dibilang anaknya perempuan. Sedangkan kalau bagi mereka saat itu anak perempuan itu nggak ada harganya. Jadi sangat-sangat double ya kelancangan kaum musyrikin kepada Allah Ta'ala. Ibu Mima nomor 3. bahwa mereka belum melakukan apa yang mereka minta itu. Apa itu belumnya? Belum apa Bu? Maaf nggak nyimak. Apa-apa. Belum, mereka cuma baru minta, belum benar-benar belum menentukan pohonnya gitu loh, belum menentukan. Iya. Kan ini tentang pohon Zatu Anwat kan. Cuman ketika mereka melewati, mereka cuma bilang, ya Rasulullah, ntar bikinnya kayak gitu. Jadi mereka cuma baru ngomong, bukan benar-benar menjadikan pohon itu sebagai Zatu Anwatnya mereka. Itu aja Rasulullah udah bertakbir saking kagetnya. Itu teguran keras ya, itu teguran keras dari Rasulullah untuk mereka. Nomor 4, siapa tadi ya? Rifka bukan kayaknya ya. Nomor 4, 5, 4, 3, 2, 1 kalau ya. Oke, 4. Dan maksud mereka dengan permintaan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka beranggapan bahwa Allah menyenanginya. Nah, maksudnya gimana nih Kak? Nggak nyimak, baru 15 menit gabung. Jadi mereka itu ketika minta pohon Zatu Anwat itu, pohon bidara itu dijadiin Zatu Anwat sebagai pohon yang buat gantung-gantungin alat-alat perang mereka pikir itu perbuatan yang boleh dan bikin Allah senang. Kenapa? Kan senjata buat perang, buat bela agama. Tuh. Ya, jadi kalau zaman sekarang kan kadang kita juga lihat suatu kasus kan, karena kalau kita kasih tahu itu kan kebaikan. Lo rese amat sih, aku amat sih lo, bener nggak? Nah, jadi kalau kita melihat suatu perbuatan, jangan cuma lihat baiknya saja, tapi benar nggak menurut Quran dan Sunnah seperti itu. Gitu ya Kak ya. Oke, yang nomor 5 tadi siapa ya nomor 5? Nomor 5 Mbak Yusnis bukan ya? Bukan. Kalau gitu saya tunjuk dadakan deh. Mbak Yusnis nomor berapa Mbak Yusnis? Nomor 6 apa 5? 5 apa 6? 6. Oh, yang nomor 5 siapa yo? Oh, Gina. Gin, standby nggak bukunya? Lagi istirahat. Kalau gitu nomor 5 ini deh, Mbak Abdi ya. Mbak Abdi bukunya dibawa nggak ke Magelang? Nggak bawa buku, Ustazah. Udah saya wakilin. Jadi nomor 5, apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka lebih nggak ngerti lagi. Maksudnya apa? Sahabat Nabi loh ya, yang jalan sama Nabi, yang ngikutin Nabi, ya saat itu mereka pun nggak ngerti hal itu. Nah, apalagi kita. Ya makanya Nabi SAW langsung tegur mereka dengan keras. Kalau nggak kayak gitu, nanti gimana kabar kita? Mereka yang dekat sama Nabi, ikut peperangan sama Nabi aja masih bisa seperti itu. Itu pun insya Allah karena memang mereka baru masuk Islam. Ya, terus lagi giroh-girohnya lah mereka. Kak, nauzubillah, kita zaman sekarang harus lebih berhati-hati lagi. Nomor 6, Mbak Yusnias, monggo. Ya, mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan maghfirah yang tidak dimiliki
dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Siapa itu? Orang-orang yang beriman kepada Nabi, orang-orang Sahabat yang sahabat Nabi. beriman Iya, sahabat Nabi. iya. Jadi sahabat Nabi itu padahal udah ada jaminan ampunan dari Allah. Yang itu nggak dimiliki oleh orang sebelum selain mereka. Kita ada bukunya juga yang misal teman-teman bisa cari nanti 60 karakteristik sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 60 orang. Itu pun gitu ya, itu pun itu tadi mereka punya kebaikan, mereka punya jaminan magfirah, ampunan dari Allah Ta'ala, tapi itu pun mereka masih ya tadi ya kelepasan untuk minta pohon Zatu Anwar tadi. Itu pun kena mereka sama teguran keras Rasulullah SAW. Makanya untuk kita lebih hati-hati lagi lebih dari itu. Yang nomor 7 tadi siapa ya? Oh ya, Mbak Dinis, monggo. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima alasan mereka, bahkan beliau menyangkal mereka dengan bersabda, Allah Maha Besar, itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Kamu pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat ini. 3 kalimat itu tadi ya, takbir, kemudian itu kan tradisi orang sebelum kamu. Yang ketiga, kamu pasti deh akan ngikut. Kalau bahasa kita gini, ternyata susah ya untuk lepas dari tradisi gitu loh. Gitu ya. Jadi ini sikap keras Rasulullah kepada para sahabat. Yang nomor 8 tadi siapa? Saya Oke, Mbak Mirna, monggo. permasalahan penting dan inilah yang dimaksud, yaitu Rasulullah memberitahu bahwa permintaan mereka itu seperti permintaan Bani Israel tatkala mereka berkata kepada Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan-sesembahan. Jadi gitu ya, namanya udah tradisi, udah mengakar dari kecil mereka tumbuh gitu ya. Ketika mereka menerima keyakinan baru, ada hal-hal yang mereka kira itu sama seperti itu gitu. Alhamdulillahnya ya ketika Islam datang maka memperbaiki pemahaman-pemahaman seperti itu. Tapi ya qadarullah ya zaman sekarang tradisi-tradisi yang kemungkinan nyenggol-nyenggol kesirikan tuh masih ada. Makanya kita perlu belajar terus tentang tauhid. Yang ke-9 coba Mbak Lina, bukunya ada sayang? Mbak Lina Safarlina. Nggak ada bukunya. Mana bukunya di rumah aneh? Ada. Mbak Diana, ada bukunya nggak? Mbak Diana mau baca nggak nomor 9? Halangan nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Zulfa deh. Zulfa nomor 9, Fa. Demi pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk di antara pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya. Dan ini belum dimengerti dan dipahami oleh mereka yang baru masuk Islam itu. Benar. Karena apa tadi kalimat la ilaha illallah itu kan kalau kita terjemahkan tidak ada sesembahan yang paling berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, kalau ngomong soal kalimat la ilaha illallah ini, kalau emang orang baru masuk Islam, paling cuma sekedar ya dari Tuhan selain Allah selesai. Tapi kalau kita udah belajar, kita akan paham oh ternyata tidak ada Tuhan selain Allah itu dalam segala hal. Dalam ketika kita berharap, ketika kita ngarepin sesuatu, kita mencari keberkahan, mencari pertolongan, bergantung itu ya cuma sama Allah seperti itu. Kalau orang belum paham, ya sholat iya, kadang-kadang masih bawa-bawa gunting sama bangle masih iya juga. Apalagi yang kepercayaan orang ketika hamil, gitu kan? Terus pakai kalung-kalung tamimah kepada bayi, kalung yang benang hitam itu. Terus apa lagi? Terus ya kayak gitulah ya benda-benda yang mereka yakini bisa menjadi penjaga. Nauzubillah. Itu tadi berarti pemahaman tauhidnya masih terus harus eh, diperbaiki. Yang ke-10 Bu Winda baca lagi. Rasulullah SAW menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya, dan beliau tidak berbuat demikian kecuali untuk suatu maslahat. Artinya ketika misalnya kita mendapati keluarga kita, teman kita, adik kita, anak kita apalagi sesuatu yang gitu ya mengagetkan, minta apa gitu ya, kita makanya biasanya kan kagetnya Allahu Akbar, nggak boleh gitu. Jadi di sini Rasulullah SAW menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya, biar apa? Biar eh, untuk kemaslahatan. Kalau nggak kayak gitu mereka nggak akan ingat gitu sebenarnya gitu ya. Kemudian yang 11 bahwa syirik ada yang akbar dan ada pula yang asgor.
karena mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka tersebut. Jadi maksudnya mereka nggak murtad, enggak, cuman karena mereka belum paham. Maka ada yang digarisbawahi, sedangkan kami baru saja lepas dari kekafiran saat itu di dalam hadis tadi. Maka kata-kata Abu Waqid Al-Laisi tadi, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, menunjukkan apa? Bahwa para sahabat selain mereka, ya selain mereka mengerti bahwa perbuatan mereka termasuk syirik. Jadi sahabat selain mereka ngerti bahwa perbuatan mereka termasuk syirik. Selain mereka loh ya, maksudnya selain orang-orang yang baru masuk Islam ini. Nah, namanya kan orang hijrah itu kan proses ya. Berapa misalnya di setiap masa tuh ada bulan ini ada berapa orang yang masuk, tahun ini tentu ada. Jadi untuk orang-orang yang baru masuk Islam ini mereka belum paham dibanding para sahabat-sahabat yang sudah lebih dulu masuk Islam. Bertakbir, ini contoh ya, bertakbir ketika merasa heran atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama berlainan dengan pendapat orang yang menyatakannya makruh. Boleh-boleh aja kalau kita mendapat sesuatu yang mengagetkan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, jangan kayak gitu, nggak boleh itu kayak gitu ya. Jadi biar orang tuh paham bahwa hal itu sangat-sangat penting untuk kita sampaikan. 14. Segala pintu menuju kesyirikan harus ditutup. Jadi tadi walaupun tujuannya buat cari keberkahan nggak boleh. Ya, makanya ziarah-ziarah kubur pun kalau nggak dipahami, nggak dikasih pemahaman dulu, kita ziarah cuma sekedar mengenang kesolehan ahlul kuburnya. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak nggak perlu sholat di situ sampai lama-lama, nggak perlu itikaf, nggak boleh. Kita harus sampein. Kalau nggak digituin kasihan yang awam. Ya, mereka menganggap nanti doa mereka di situ lebih mustajab. Kemudian yang ke-15, dilarang meniru atau melakukan suatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang jahiliyah. Contohnya apa sih? Saya kira perbuatan yang menyerupai orang jahiliyah. Saya kasih contoh nggak? Begini. Ini kan doanya mereka. Ini. Ya, kita kalau doa begini. Apalagi? Kayak gitulah. Pokoknya jadi kita harus tahu juga kenapa kita harus tahu juga kebiasaan mereka, ya tradisi mereka. Cuman sekedar tahu biar kita nggak sampai melakukan hal seperti itu. Jangan sampai kita tasyabuh pada hal-hal yang nanti bisa membawa kita kepada kesyirikan. Yang ke-16 gimana? Boleh marah ketika menyampaikan pelajaran. Boleh kayak Rasulullah tadi menegur langsung supaya langsung diingat sama orang yang melakukan kekeliruan tadi. 17 Mbak Mirna, coba lagi. 17. Kaidah umum bahwa di antara umat ini ada yang melakukan perbuatan syirik dan mengikuti tradisi-tradisi umat sebelumnya. Berdasarkan sabda beliau, itulah tradisi orang-orang sebelum kamu dan seterusnya. Berarti sabda Nabi tadi menunjukkan banget ya bahwa masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan syirik dan mengikuti tradisi yang udah turun-temurun. Bahasa kita gini ya, kan udah dari dulu emang kita lakukan ini, nggak apa-apa, yang penting niat kita nggak banyak lah, setan tuh pinter banget bikin kita tuh meles. Ya, ini adalah salah satu dari tanda kenabian karena terjadi sebagaimana yang beliau ceritakan. Maksudnya apa? Rasulullah udah bilang itu berabad-abad lalu ya, ternyata sampai sekarang masih kejadian, masih banyak orang yang ngikutin tradisi, cari-cari weton lah, ya kan? Apalagi sih ngeramal-ramal, nauzubillah ya, jangan sampai kita seperti itu. Kemudian 19, celaan yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam Quran berlaku pula untuk kita. Ya, kalau kita melakukan hal yang seperti itu. 20, Mbak Ninis. Menurut mereka, para sahabat sudah menjadi ketentuan bahwa amalan-amalan ibadah harus berdasarkan pada perintah Allah, bukan mengikuti keinginan, pikiran, atau hawa nafsu sendiri. Dengan demikian, hadis tersebut di atas mengandung suatu isyarat tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia di alam kubur. Adapun siapakah Tuhanmu sudah jelas, sedangkan siapakah nabimu berdasarkan keterangan goib yang beliau beritakan akan terjadi, dan apa agamamu berdasarkan pada ucapan mereka. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan-sesembahan.
dan seterusnya. Jadi gini, kalau ada orang nanya, kau dari mana? Tadi aku bertanya begitu, man robuka, man nabiyuka, gitu ya. Lalu eh, apa agamamu? Dari mana? Dalilnya apa? Dalil udah jelas tadi. Ya, kalau ditanya siapa Tuhanmu, udah jelas karena ada hadis tersebut ternyata mengandung suatu isyarat tentang hal yang akan ditanyakan kepada manusia dalam kubur. Siapa Tuhanmu sudah jelas ya, pasti akan ditanya. Itu siapa nabimu? Juga berdasarkan keterangan gaib yang beliau beritakan akan terjadi. Maksudnya Nabi SAW dengan nubuahnya, apapun yang beliau sampaikan, entah tentang sesuatu yang masa lalu, itu juga akan terjadi di masa sekarang. Kebiasaan-kebiasaan, tradisi, kesyirikan, segala macam. Maka Nabi benar-benar menegaskan banget untuk hal-hal yang menuju kepada kesyirikan. Sampai detik-detik beliau meninggal pun beliau pas berpesannya, jangan jadikan kuburanku sebagai aidain. Aidain itu maksudnya tempat pertemuan yang berkala, tempat kumpul gitu ya. Makanya alhamdulillah kalau nggak salah kuburan Nabi itu 3 kali perbaikan sampai akhirnya orang-orang nggak bisa nggak memungkinkan untuk sholat tuh ngadep benar-benar ke makam Nabi, nggak ketahuan tuh ada sebelah mananya seperti itu. Kemudian yang kedua satu, tradisi ahlul kitab itu tercela seperti halnya tradisi kaum musyrikin. Terakhir bahwa orang yang baru saja pindah dari tradisi batil yang sudah jadi kebiasaan dirinya tidak bisa dipastikan secara mutlak bahwa dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut. Sebagai buktinya ketika mereka bilang, bikin dong buat kami satu anwar tadi gitu ya, padahal mereka baru aja masuk Islam dan mereka pun belum terlepas dari tradisi kafir karena kenyataannya mereka masih minta dibuatin satu anwar sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Kalau misalnya mereka jalan tuh, kalau bahasa kita mungkin spontan ya, kalau mereka jalan pikirannya gak berani mereka minta, itu kan punya orang musyrikin. Kalau kita minta berarti kita sama kayak mereka, harusnya gitu. Tapi mereka saking semangat ya, ketika ngeliat langsung spontan bikinin juga ntar kayak gitu ya Rasulullah, kayak gitu. Kaget mereka, Allahu Akbar. Ya kan seperti itu ya. Insya Allah alhamdulillah bab 9 kita sudah selesai. Kalau kita mau pindah ke bab 10, kalau ada yang bertanya dulu silakan. Sebelum kita berpindah ke bab 10 tentang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Ada yang mau nanya dulu silakan. Pas banget itu ya, bab depan, bab 10, pas banget Idul Adha ya. Tentang kurban, betul banget. Tanya Ustazah. Monggo. Bismillah. Tapi mungkin pertanyaan saya ini bodoh banget ya, nggak tahu saya. Sejak kapan sih ada kaum kafir atau musyrikin itu, Ustazah? Kan Nabi Adam juga menyembah Allah ya. Mbak, Sejak kalau kata kapan Gus ada Bah- mereka? kalau kata Gus Hah? Bahar dalam agama, dalam fikih, nggak ada pertanyaan bodoh. Makasih Mbak Winda. Makasih Mbak. Ya. Cuma nyumpain apa kata Sejak kapan ada orang kafir? Mbak Ninis pernah dengar anak Nabi Adam ada 2, satu soleh, satu membunuh? Pernah tapi lupa. Jadi, Gimana sejarahnya Ustazah? dari zamannya Nabi Adam tuh sudah ada yang soleh dan yang tidak soleh. Jadi namanya Habil dan Qabil. Dua anak Nabi Adam laki-laki ini. Qabil ini jahat banget. Iri terus sama Habil. Habil ini baik. Jadi ketika misalnya Allah suruh mereka berkorban, Habil kasih korban yang paling bagus kepada Allah Ta'ala, sementara Qabil dicari barang-barang yang misalnya kayak berkorban buah, kalau Habil seger-seger korbannya, kalau Qabil buahnya udah kisut-kisut. Kalau misalnya korban hewan, Habil korbannya gemuk, cakep, kalau si Qabil kurus, kering kayak gitu. Pokoknya dari zaman Nabi Adam itu sudah ada yang namanya akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Bahkan bukan dari zaman Nabi Adam saja. Pokoknya sejak kapan? Sejak iblis diusir dari surga. Itu jawabannya ya. Sejak kapan sih, kan padahal Nabi dari awal Nabi Adam gitu kan, Mbak. Ini pertanyaan bagus banget. Nah, jawabannya adalah ya sejak iblis diusir dari surga. Kenapa? Kan iblis janji sama Allah, aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dan di antara manusia-manusia yang iblis goda pasti ada dong yang kegoda, ya kan? Yang nggak kegoda ada, yang tergoda ada. Setiap zaman pasti ada. Dan di surat ya kan? Dan di surat Al-Jin sudah jelas, di situ jin-jin itu juga bilang di antara kami ada yang soleh, ada yang kafir. Oke?
Tapi bagus nih, pertanyaan sih kelihatannya receh, tapi dalam. Makanya insya Allah buat teman-teman yang lain, oh iya ya. Jadi bisa pengetahuan kita juga. Iya, Sejak kapan? Ya, sejak iblis diusir dari surga, dia bersumpah. Jazakillah khair, Mbak Ninis, pertanyaannya mantap. Jazakillah khair Ustazah. Ya kan kalau Jadi dipikir-pikir paham. ya, kalau dipikir-pikir kita berangan-angan berasumsi bahwa ketenangannya hidup ini, ketenangannya peradaban ini, kebaikan kaum ini kalau semua isinya orang baik, ya enggak? Betul. Ya, artinya kita semua pasti punya impian, cita-cita, angan-angan untuk kayak ke situ gitu ya. Tapi qadarullah Allah selalu hadirkan orang-orang yang tidak baik itu untuk membuat kita malah justru lebih banyak belajar, mendalami apa arti kebaikan itu sendiri gitu nggak sih? Benar nggak sih kalau misalnya kita bilang bahwa sebenarnya kalau untuk melenyapkan istilahnya orang-orang zolim itu Allah mah bisa cake gitu ya. Cuma ya Allah pasti punya 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 apa ya patternnya sendiri untuk bikin Oh. orang-orang itu berada di tempat kita ya nggak sih? Ya berarti sama seperti waktu malaikat tanya, ngapain sih ya Rob, engkau bikin, atau Allah bilang, iya, aku akan menciptakan satu lagi makhluk namanya manusia. Gitu kan, aku akan jadikan mereka khalifah di muka bumi. Itu tahu nggak siapa yang underestimate sama kita? Malaikat. Malaikat. Ngapain? Apa yang kau ciptakan malaikat ntar cuman bikin pertumpahan darah di muka bumi. Kerja tukang rusak tuh malaikat tuh. Jadi kata mereka kita tuh tukang rusak, tukang bikin pertumpahan darah. Kenyataannya emang bener, ya enggak? Iya. Rusak sama bikin pertumpahan darah. Nah Allah Ta'ala jawabnya apa? Aku lebih tahu dari kamu. Jadi kayak tadi Bunda bilang, patternnya sendiri Allah lebih tahu. Nah itu berarti yang Bunda jelasin tadi juga ada di hadis qudsi. Ketika Allah Ta'ala berfirman, hambaku berbuat dosa. Lalu datang padaku si hambaku ini, minta ampun, aku ampuni dia dan aku tidak peduli, kata Allah Ta'ala. Ini Mbak Nenis perhatikan ya, ini cakep banget nih hadisnya. Terus dia berdosa lagi, datang lagi padaku, minta ampun, dan aku ampuni dia dan aku tidak peduli 3 kali. Berarti apa yang Mbak Nenis? Emang kita manusia ini kerjanya berdosa, minta ampun. Berdosa, minta ampun. Gitu loh. Datang lagi padaku, minta ampun, aku ampun. Kenapa maksud Allah nggak peduli? Allah nggak peduli dengan masa lalunya. Keren kan Allah tuh, Allah kalau udah maafin, Allah udah nggak ungkit. Itu hebatnya Allah. Maafnya Allah seperti itu. Nggak seperti kita. Maafin tapi masih gondok. Maafin tapi masih mangkel. Maafin tapi masih cemberut gitu kan. Iya aku maafin gitu ya. Allah enggak. Allah aku nggak peduli gitu. Lalu selanjutnya sampai jika tidak ada lagi manusia-manusia yang berbuat dosa, aku akan binasakan mereka semua. Perhatikan. Aku akan binasakan mereka semua dan akan aku ganti dengan manusia-manusia yang berdosa lalu bertobat, berdosa lalu bertobat. Berarti apa? Kalau udah baik semua ya udah nggak butuh gitu loh. Ya, nggak ada perjuangan di situ gitu. Kira-kira seperti itu tadi saya menambahin apa yang Mbak Winda sampaikan. Ada yang lagi? Nggak ada, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fi zabhi li ghairillah. Babun bab. Ya, babun bab. Maja'a fi zabhi li ghairillah. Apa tuh? Bab tentang penyembelihan binatang dengan niat bukan karena Allah. Ini sering dibaca lo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sering baca enggak, Mbak Ninis? Ya kan? Iftitahnya kita kan ini, Masya Allah. Katakanlah bahwa semuanya sholatku. Jadi nusuk itu korban ya Mbak Bu Mima, Mbak Mirna, Mbak Rini. Jadi yang dimaksud dengan nusuki itu ibadah kurban. Sholatku, ibadahku. Kita dulu pemahamannya gitu tuh SD ya. Sholatku, ibadahku. Tapi sekarang lebih spesifik kita harus tahu nusuk itu maksudnya kurban. Atau apa? Kul, katakanlah inna sholati sungguh sholatku, wa nusuki penyembelihanku. Ya, wa mahyaya dan hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala Rabbul semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita bahas dulu tentang korban di sini. Menyembelih itu, ya menyembelih
karena Allah adalah bentuk ibadah maliyah, ya, ibadah maliyah. Apa maliyah? Mal. Kalau zakat mal kan zakat harta. Ya, kalau bilang ibadah mal, ibadah maliyah berarti ibadah yang pakai harta. Berarti kalau makanya kalau ibadah korban ini ya nggak semua orang bisa. Yang bisa alhamdulillah, yang punya harta monggo, ya. Makanya menyembelih adalah termasuk ibadah maliyah yang sangat mulia. Ini sangat mulia banget yang namanya ibadah kurban. Sangat mulia dan sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Pahami ya, berkurban itu ibadah maliyah, ibadah harta yang Allah cintain dan itu sangat mulia. Kenapa? Akhirnya Allah sering banget mensyariatkan ibadah tersebut. Bukan cuma kurban. Kalau udah namanya ibadah maliyah nih, ada 5 nih. Ya, ada 5. Allah syariatkan ibadah tersebut seperti 1, menyembelih hewan kurban. Insya Allah ntar bentar lagi. Kedua, selain hewan kurban apalagi, Win? Yang melibatkan ibadah maliyah tadi. 1, hewan kurban, penyembelihan. Kedua, Umroh haji iya. kan Ini kita masuk ke nusuk ya, menyembelih. menyembelih. Pilihan kurban 1. Kedua, Akikah. yes. Habis akikah, kemudian menyembelih hewan hadiu. Itu untuk orang yang lagi haji. Yang keempat, menyembelih hadiu karena terhalang atau muksor dari melaksanakan haji umroh. Oh, iya. Poin ke 3 sama keempat itu nanti aja kalau kita udah dekat-dekat umroh sama haji kita jelasin. Yang kelima, menyembah hewan fidyah karena melakukan pelanggaran ketika ibadah haji atau umroh. Jadi itu tadi ada beberapa syariat yang Allah bikin itu ternyata yang berhubungan dengan penyembelihan tadi. Saking apa? Yang namanya menyembelih itu juga termasuk ibadah, maka dilakukan untuk Allah, nggak boleh untuk selain Allah Ta'ala. Ya tadi ya, menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan akikah, menyembelih hewan hadiu, dalam kurung untuk orang-orang haji ya, tamattu dan kiron. Kemudian yang keempat, menyembelih hewan hadiu karena terhalang dari melaksanakan haji atau umroh. Yang kelima, menyembelih hewan fidyah karena melakukan pelanggaran ketika dia haji dan umroh. Makanya di dalam Quran, teman-teman perhatikan ya, dalam Quran, ibadah ini digandengkan dengan ibadah sholat. Ya. Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Keren kan? Fasholli lirabbika wanhar itu dalam sebenarnya. Maka dirikan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi arti kurban itu emang udah syariat yang memang Allah sarankan banget kalau emang bisa. Ya, maka digandingin. Ini dilihatkan tuh fasholli lirabbika wanhar di buku. Ibadah kurban digandingkan dengan ibadah sholat. Ya, ibadah sholat ibadah apa? Ibadah sholat ibadah badaniyah. Kalau ibadah kurban, ibadah maliyah. Kalau sholat, ibadah badaniyah. Nah, sholat itu ibadah badaniyah yang terbaik. Jadi Allah ambil the best-nya gitu loh ya. The best-nya ibadah badaniyah adalah sholat. The best-nya ibadah maliyah adalah kurban. Gitu. Makanya ketika orang, ya ketika dia hari raya kurban, dia sholat dan dia berkurban, dia keren. 2 ibadah yang teragung dia ambil. Ibadah maliyah yang terdebes diambil, ibadah badannya yang terdebes diambil juga. Masya Allah kan? Ya, ini menunjukkan akan tingginya kemuliaan ibadah ini. Dalam sholat kan ada ibadah-ibadah yang mulia seperti zikir, tilawah, doa, nunduk, khusyuk segala macam. Nah, ketika menyembelih juga ada terkumpul di ibadah penyembelihan ini terkumpul pada ibadah pengorbanan harta dan kepercayaan, keyakinan sama Allah. Bayangin waktu Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Kalau nggak sikoh dia kepada Allah, nggak yakin dia sama Allah, nggak mungkin dia melaksanakan perintah Allah itu. Jadi bahasanya kita sekarang berkorban itu ya timbang ikhlas-ikhlas keluar harta. Kalau zaman Nabi Ibrahim, anak kesayangannya yang dia baru ketemu. Ya kan? Jadi bayangin sikohnya beliau, yakinnya beliau sama Allah Ta'ala tuh beda. Pasrahnya beda banget. Makanya itu yang kita cari sebenarnya. Yuk, gitu loh. Bismillah. Pas-pasan bismillah bisain, bahkan makanya kita sarankan niatin tiap tahun bismillah, niatin tiap tahun ya. Terlebih lagi bagi seorang yang telah memelihara hewan kambing atau unta dan dia menyembelih hewannya karena
Allah. Maka di sini pembahasan tentang kesyirikan menyembelih kepada selain Allah harus kita sampaikan banget. Karena banyak banget tersebar kesyirikan di negeri-negeri kaum muslimin. Banyak orang yang menyembelih untuk jin, bener nggak? Menyembelih untuk jin apa yang katanya mau bangun rumah kan? Nanam kepala kebo, nanam kepala ya. Bentar sayang ya. Mama pakai saya. Penyembelihan ada nggak yang bukan selain Allah untuk zaman sekarang? Coba Bu Winda, Ibu Mima, Mbak Mirna, Mbak Rini, kasih saya contoh, Mbak Rika. Contoh penyembelihan yang bukan untuk Allah. Ya tadi dia untuk bangun rumah dia harus beli 1 ekor kambing gitu. Biar apa tuh niatnya biasanya? Niatnya biar selamat. Jadi Biar itu kepala ditanam. Biar nggak diganggu sama jin penunggunya gitu. Terus Nah, lu apalagi malah ngundang. selain rumah apa? Buat jembatan atau tolak bala, betul Mbak Mirna. Terus bangun jembatan. Apalagi ngebor gunung. Ya, ada apalagi dilarung ke laut. Biar apa? Biar penjaga laut tidak marah. Apalagi? Punten. Iya. Kalau yang misal nih kita pindah rumah, terus bawa tanah yang dari rumah kita asal kita gitu, boleh nggak sih Umi? Itu tatayur maksudnya. Biar apa? Biasanya disuruh begitu. Kalau anak-anak biar nggak rewel, katanya gitu. Jangan. Nah, jadi itu masuknya ke khurafat ya. Keyakinan yang salah. Yang tadi yang saya bilang sama seperti kalau di depan pintu jauh jodoh. Itu namanya khurafat. Jadi jangan lagi. Nah, kalau jadi saya mikir gini. Misalnya kayak contoh anak kita mondok nih. Ya Mbak Yusnias, misalnya anak kita mondok. Biar dia nggak kangen, nggak terlalu kangen banget, biar bisa konsen belajar. Bukan bawa tanah sebenarnya atau bukan bawa baju. Misalnya kayak orang bilang suaminya pergi, baju bayinya dibawa biar nggak kangen. Bukan itu sebenarnya, tapi air wudhu. Air wudhu mendingan. Jadi sebelum bapaknya pergi, bapaknya wudhu, gitu kan? Nanti ketika bapak udah nggak ada, ini air wudhu bisa kita usapin biar menjaga dari air. Saya mikirnya gitu waktu itu, daripada bawa tanah, bawa baju, mendingan pada saling nyiapin air wudhu. Gitu. Itu yang Mbak Yusnias ya. Kalau pernah melakukan itu nggak apa-apa dulu, nggak tahu kita. Gitu ya. Nah sekarang sama-sama sayang. 4 dalil ya di sini kita lihat ada di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 dalil yang akan kita bahas di sini yang menunjukkan bahwa menyembelih kepada menyembelih kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kita kasih dalil pertama surat Al-An'am 162 sampai 163. Di sini kita lihat ada kata-kata nusuki. Ya, ada kata-kata wazabhi, sembelihanku. Maka kalau kata Mujahid, Imam Mujahid, kata beliau, an-nusuk itu adalah hewan-hewan sembelihan ketika haji dan umroh. Kalau kata Mujahid. Maka kata Sa'id bin Jubair juga, nusukku yaitu sembelihanku. Berarti apa? Di ayat ini ditunjukkan bahwa menyembelih kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ingat ya, menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala gandengkan dalam ayat ini perintah menyembelih dan sholat. Kalau sholat juga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, maka sembelih juga begitu gitu loh. Jadi maksudnya Allah samain nih hukumnya. Sholat aja nggak boleh kita untuk selain Allah. Menyembelih pun seperti itu. Ya. Selain itu ayat ini juga kita lihat ditutup dengan 3 penekanan. Lillahi rabbil alamin, la syarikalahu, juga wa ana awal muslim. Itu kalimatnya ya. Kalimat pertama lillahi rabbil alamin. Yang kedua kalimatnya la syarikalahu. Yang ketiga wa ana awalul muslimin. Muslimin. Dan aku adalah orang yang pertama Islam. Kenapa? Karena setiap nabi adalah orang yang pertama Islam sebelum kaumnya, gitu maksudnya. Jadi kalau ntar ada protes nih, Mbak Nini juga boleh ntar nih, kali ntar ponakannya nanya, kenapa sih bilang awal muslimin, kan emang kita orang pertama Islam? Kan ini maksudnya perkataan nabi, di mana nabi itu kan mereka pertama daripada kaumnya. Nanti kan ada protes ya, kan dari Nabi Adam kita kenal Allahnya, iya. Tapi kan setiap nabi itu ada kaum, maka nabi itu pemimpin.
Maka dia adalah yang pertama beriman daripada kaumnya. Yang menyeru kepada Islam yaitu peribadahan hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Jadi di sini Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk mengabarkan kepada kaum musyrikin, ya, kepada kaum musyrikin, di mana mereka beribadah untuk selain Allah. Mereka juga nyembeli untuk selain Allah. Maka Nabi SAW ya mengikhlaskan ibadahnya dan cuma menyembeli untuk Allah semata. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk menyelisihi mereka dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita lihat lagi yang kedua nih, dalil kedua. Washolli lirabbika wanhar. Di sini pendalilnya adalah Allah Ta'ala menggandengkan antara perintah sholat dan perintah menyembelih kepadanya. Kalau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa kata beliau? Allah memerintah Nabi untuk menggabungkan antara dua ibadah yang agung ini, yaitu sholat dan menyembelih. Di mana keduanya merupakan tanda kedekatan. Pahami ya? Tanda kedekatan, ketawaduan, kebutuhan kita sama Allah, ya, pengakuan kalau kita tuh fakir di hadapan Allah gitu ya, butuh kita sama Allah. Prasangka baik kita sama Allah, keyakinan kuat kita sama Allah gitu ya, tenang hati kita sama Allah, tentram hati kita sama Allah, dan kita yakin sama kebenaran janji Allah, perintahnya, karunia-Nya, gantinya gitu ya. Allah pasti ganti kok, pemberian ganti darinya. Contohnya ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail kan, Allah ganti. Artinya ketika teman-teman kemarin saya lihat di thread ya, ini udah mau dekat korban, tapi kakak saya butuh berobat atau apa gitu, dimana kalau dia nggak bantu saat itu akan hilang kesempatan. Saya duluin mana ya, korban atau bantuin kakak saya? Nah teman-teman gimana? Bantuin kakaknya. Nah, kan dekat lagi korban, Win. Kan korban ibadah puncak teragung. Tapi kan prioritas itu juga ada ya, tingkatan prioritas. Tahu nggak yang terjadi? Dia pilih bantu kakaknya, ya. Dan yang namanya bantuin keluarga itu pahala dua. Satu, pahala membantu ya, nolong, sedekah. Kedua, pahala silaturahim. Yang terjadi apa? Habis dibantuin kakaknya, rezeki ada lagi, bisa tetap berkorban. Keren nggak? Allah kalau udah mau gantiin, Masya Allah. Nah, itu tadi ya, yakin terus sama Allah. Maka kata beliau di Ibnu Taimiyah tadi, intinya sholat dan menyembelih merupakan ibadah yang teragung kepada Allah. Maka Allah Ta'ala sebutin keduanya dengan huruf fa. Coba perhatikan di surat Al-Kautsar tadi. Fasolli. Awalnya huruf fa kan? Fasolli. Apa fa? Maka. Berarti apa? Sebab ini perintah. Ya, fasolli menunjukkan akan sebab perintah. Karena menjalankan sholat dan menyembelih adalah sebab untuk menunjukkan sikap bersyukur kita sama Allah Ta'ala. Itu sebab ya. Kenapa kamu sholat? Ya, karena aku syukur sama Allah. Kenapa kamu berkorban? Karena aku syukur sama Allah. Ya, sholat dan menyembelih adalah sebab untuk menunjukkan sikap bersyukur kita kepada Allah atas telaga Kausar dan kebaikan yang banyak yang Allah kasih kepada Nabi kita SAW. Ibadah harta, perhatikan lagi, ibadah harta yang paling mulia adalah menyembelih. Perhatikan teman-teman ya, ini boleh dikuotin. Ibadah harta yang paling mulia adalah menyembelih, dan ibadah badan yang termulia adalah sholat. Ya, ibadah harta yang termulia adalah menyembelih, ibadah badan yang termulia adalah sholat. Maka Nabi SAW banyak sholat kepada Rabbnya dan banyak menyembelih. Banyak menyembelih Nabi loh. Selagi belum bisa dua, bisa tiga. Bahkan ketika haji wada, beliau menyembelih langsung dengan kedua tangan beliau 63 ekor unta. Wih. Ya, ketika haji wada. Ketika haji wada, Nabi SAW menyembelih langsung dengan kedua tangan beliau 63 ekor unta. Ini di dalam kitab Majmu' Fatawa. Jadi sholat adalah ibadah yang termulia, karena dalam sholat ada banyak sekali ibadah. Ada mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah, ruku, sujud, doa, zikir, baca Quran,
Quran, dengerin tilawah, hati yang fokus. Banyak gak tuh di dalam sholat? Banyak, Masya Allah. Menyembelih juga gitu. Pengorbanan harta untuk Allah, rasa baik sama Allah, dan yakin akan janji Allah. 3 ya dalam ibadah kurban trennya. Apa di situ? Pengorbanan harta kepada Allah, rasa baik kita sama Allah, dan keyakinan akan janji Allah. Sebelum kita ke dalil ketiga, ada yang mau nanya dulu, soalnya ini sudah 19, 21, 23. Saya ngeri sama adminnya. Jadi walaupun pendiam juga dia rada-rada deh. Ada yang mau nanya terkait korban nih, dikit lagi berkorban nih. Atau siapa dulu pertanyaannya untuk minggu depan kita nentuin korban. Kenapa Bu Indah? Iya, siapkan dulu pertanyaannya untuk minggu depan kita bertanya banyak soal Idul Adha. Nah, jadi spoiler dulu ya, spoiler. Spoiler satu kalimat doang. Sisi pendalilan dari dalil yang ketiga adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah itu terlaknat. Ingat ya, orang yang menyembelih untuk selain Allah itu terlaknat. La'anallahu man zabalillah, la'anallahu man la'ana walidayhi. Ya, itu hadis favorit banget tuh kalau udah ngomong soal berkorban, Masya Allah. Jadi Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Apa selain Allah? Masuk bukan cuma buat jin doang. Apa? Buat pamer, buat flexing, buat kampanye. Transisi marhaban ya Ramadan. Biar kita dipilih. Gitu ya. Kira-kira apa lagi Bu contoh menyembelih untuk selain Allah selain buat jin? Ayo. Ada yang menyembelih untuk nama berhala, ada yang menyembelih buat Ka'bah. Ya bilangnya Kak, kan buat Ka'bah, ya tetap aja kalau bukan buat Allah pokoknya terlaknat. Kalau orang awam mikirnya kan buat Ka'bah loh. Tapi ya subhanallah. Jadi ini yang penting di sini intinya mengagungkan selain Allah yang ditujukan sembilan untuk itu, maka itu yang dibilang termasuk kekufuran. Karena menyembelih masuknya koridor ibadah. Doa, menyembelih, berkurban ya doa, berkurban, sholat, nazar. Itu semua masuknya koridor ibadah. Kalau udah masuknya dalam koridor ibadah, nggak boleh dilakukan untuk selain Allah. Kuncinya itu. Baik, jazakumullah. Semoga teman Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk teman-teman semua yang walaupun belum ada bayangan, niatin aja. Pokoknya tahun ini bisa berkorban. Amin, Ini amin. amin ya rabbal alamin. Nah, masalah penamaan hewan kurban nih. Misalnya Mbak Yusnias nih, Mbak Yusnias punya anak berapa sayang? 2 Umi. Mbak, dari tahun kemarin misalnya nih Allah kasih rezeki tiap tahun bisa berkorban nih. Ih, si papa dari tahun kemarin 2 kali dia mulu namanya. Tahun besok aku dong, atau tahun ini aku dong misalnya. Terus tahun besok anak yang pertama, tahun besok lagi anak yang kedua. Sebenarnya namanya mau kepala keluarga terus juga nggak masalah, ya. Kenapa? Karena setiap kali berkorban itu pahala itu satu atap itu kena semua sama rata semua, 100% semua gitu. Oh. Kan? Sekarang kalau kita berkorban sebenarnya yang kita incar apa? Pahalanya kan. Betul. Nah, kalau kita paham esensinya itu, kita nggak penting sama yang namanya penamaan hewan kurban, itu cuma penandain aja. Ya, yang penting satu atap itu tinggal bareng itu pahala sama rata, insya Allah. Mau pakai nama kepala keluarga terus nggak masalah. Jadi nggak. Jadi kalau kita paham, kita insya Allah nggak berantem sama suami kita. Kita nggak bilang, ih dia mulu tuh nggak pernah. Enggak. Baik nih. Kenapa? Kalau nggak tinggal bareng gimana Ustazah? Saya sama anak-anak kan nggak tinggal bareng nih. Nah, kalau nggak tinggal bareng berarti boleh mereka ikutan berkurban. Maksudnya namanya sendiri gitu, Iya, kurban untuk mereka. Nah, oh iya. Adik mau berkorban nggak misalnya, mau, udah baru didaftarin. Kalau yang kita tahu ya di sini. Tapi misalnya nih, misal pun atau Mbak ini cuma mampunya misalnya 1 ekor kambing saja misalnya, tapi yang bagus misalnya, itu tetap pahala juga bisa didapatkan oleh anak-anak Mbak Ninis.
Karena Nabi SAW juga pernah nyembelih 1 ekor kambing untuk 1 kampung. Nah, yang juga tidak boleh itu yang kalau kita nyembeli berkorban untuk yang sudah meninggal. Saya buat orang tua saya, jangan. Pokoknya yang masih hidup. Kalau kita sebagai anak yang selalu mendoakan kedua orang tua, insya Allah pahala tetap dapat orang tua. Walaupun tidak diniatkan untuk mereka. Itu yang Mbak Ninis ya. Umpama pun Mbak Ninis pengen dengan dana itu, biar anak kita juga kebagian tetap. Cuman memang sunnahnya ketika kita menyembelih itu, misalnya Mbak Ninis sama suami nih, cuman nyembelih 1 ekor kambing, pahala berdua, kan ya. Sampai pembantunya pun bisa ada pembantu dapat tuh pahalanya. Nah, anak di sono kalau kakak sama adik dia tinggal bareng apa masing-masing? Masing-masing. Kakaknya tinggal sendiri, adiknya sama bapaknya. Oh, keren ya. Nah, kalau adiknya di sana dia berkorban, itu kebagian tuh bapaknya tuh. Jadi gitu. Jadi kalau kakak pun seperti itu. Tapi insya Allah dalam Islam tidak ada yang memberatkan. Kalau emang kita pengen banget dapat pahala semuanya, dapat. Masa ya ibunya dapat pahala, anaknya gak dapat pasti insya Allah. Baik ya, insya Allah paham ya Mbak Dinis ya. Oke, Ibu mau tanya Ibu. Kamu diam saja Ibu. Enggak, menyimak aja. Oke. Ika, Mbak Diana, Mbak Zulfa, aman? Aman, berarti itu nih Zulfa nih. Udah jam berapa di Lombok? Oh, belum. Zulfa, Saya itu Mbak. sudah. Nah, Zulfa, Ya, itu Mbak Dinis Bali loh itu. Tetanggaan kalian tuh. Bali dan Lombok. iya, 4 jam naik kapal. Kalau ini Mi untuk hewannya lebih afdol kambing atau ini sapi? Jadi Misalkan untuk kalau di ini rumah ya ada Mbak, 4 orang, kalau Bapak Oh, ya. kalau di rumah ada 4 orang gitu ya. Nah, misalnya lebih afdol beli kambing 4 atau bisa sapi 1 gitu. Lebih afdolnya gimana? Kalau 1 ekor sapi kan ukurannya 7 orang ya. Iya. Nah, kalau kambing kan 1 ekor 1 orang. Sekarang gimana afdolnya Mi? Kalau misalnya Zulfa mampunya sapi, kenapa enggak? Tapi kita cuma Ah, 4, ya nggak apa-apa. iya, iya. Ajak aja siapa kek, tetangganya kek, saya kek, salah. Iya, Bu ya. Kalau emang kan dibilang itu tadi, korban Mm, itu ibadah harta terbaik. Sekarang Iya, bahasa kita, Zulfa mau kasih yang terbaik gimana sama Allah? Kan gitu kan? iya. Masya Allah. Dia mah dia enak dia habis umroh kemarin. Konon katanya tiap tahun umroh ya. Cie. Alhamdulillah. Kata Kak Yuni. Alhamdulillah barokallahu fikum ya Zulfa. Semoga Allah kasih kesehatan. Amin. Baik, ada Amin. yang mau nanya lagi? Ika, Mbak Diana, Mbak Abdiah, Mbak Yusnias. Gak ada? Kalau nggak ada, saya serahkan kepada Mbak Winda. Insya Allah, insya Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim. pertemuan berikutnya sampai kepada dalil yang keempat. Insya Allah. Ketiga, Baik, sorry. Ketiga. berarti minggu depan di bab 10 di hadis Dalil ketiga ketiga. ya. Baik. Baik teman-teman, kayaknya sudah selesai. Kita akhiri saja dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.